Shalom, selamat sore sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan Happy Chinese New Year juga untuk bagi Bapak Ibu Saudara yang merayakannya. Sungguh sukacita hari ini saya boleh kembali setelah beberapa minggu berada di luar kota dan tidak menikmati ibadah. Hari ini sungguh senang, sukacita boleh kembali menikmati ibadah bersama-sama dan bertemu kembali dengan teman-teman, dengan bergabung kembali di dalam komunitas kita. Benar seperti yang dikatakan, sejauh apapun pergi berlibur, seindah apapun itu, tidak ada yang lebih menyenangkan daripada waktu kita pulang kembali ke rumah dan berkumpul, lakukan rutinitas kembali di tengah-tengah kota Jakarta yang penuh dengan kemacetan ini, saudara sekalian. Nah, saudara, pernahkah saudara merasa ragu dengan pertobatan saudara? Pernahkah saudara merasa, berpikir dalam hati, sebenarnya saya ini sudah sungguh-sungguh bertobat atau belum? Pernahkah saudara berpikir seperti itu? Jika pernah, apa pemicunya sehingga muncul pikiran yang demikian di dalam hati dan pikiran saudara? Biasanya keraguan seperti ini muncul waktu saya paling tidak, kembali gagal dalam menjalani hidup pertobatan kita, jatuh lagi di dosa yang sama berkali-kali, maka akan muncul pikiran itu, saya ini sebenarnya sudah sungguh-sungguh bertobat atau belum. Nah, menurut saya saudara sekalian, keraguan seperti ini di satu sisi adalah hal yang baik. Karena ini menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh dengan pertobatan kita. Tapi di sisi yang lain kita juga harus hati-hati dengan sikap yang demikian. Karena apa? Jangan sampai membuat kita begitu fokus dengan hidup pertobatan kita. Sampai-sampai kita berpikir bahwa kepastian keselamatan kita itu tergantung dari seberapa berkualitasnya hidup pertobatan kita. Nah, jadi bagaimana seharusnya kita bersikap terkait dengan hidup pertobatan ini? Kita meragukan, kita menjadi ragu, atau kita begitu berfokus sampai seolah-olah itulah sumber keselamatan kita. Nah, hari ini dalam khotbah lanjutan dari Injil Lukas yang sudah masuk pasal 3, kita akan membahas sedikit tentang pertobatan ini. Tentu ini tidak akan pernah bisa masuk sampai ke detail secara lengkap, karena kita akan membahasnya berdasarkan apa yang ada di teks ini saja. Tetapi menurut saya paling tidak ada prinsip-prinsip yang penting, yang mendasar dari pertobatan, yang dapat kembali mengingatkan kepada kita semua. Apa sebenarnya panggilan pertobatan yang harus kita penuhi di dalam hidup iman kita. Nah, prinsip dasar ini menurut saya itu penting agar bisa menjadi acuan paling tidak. Sehingga kita tidak salah menafsirkan hidup pertobatan apa yang Allah inginkan. Dan hal mendasar apa yang harus ada dalam satu kehidupan pertobatan yang sejati. Nah, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 14, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu,
Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Mari kita sekali lagi akan menundukkan kepala, berdoa minta pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih kalau hari ini kami boleh sama-sama kembali belajar satu perikop kebenaran firman-Mu secara khusus tentang hidup pertobatan di dalam iman kami. Kiranya Roh Kudus yang menolong seluruh pemberitaan firman Tuhan ini sehingga kami semua boleh kembali diberkati, ditegur dan didik dan diajar oleh kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sebelum kita masuk ke dalam poin khotbah, mari kita review singkat isi dari perikop yang tadi kita baca. Perikop ini dapat kita bagi menjadi 2 bagian besar. Bagian pertama yaitu di ayat 1 sampai 6. Itu berisi tentang pelayanan Yohanes Pembaptis. Tadi kita sudah baca ada nama-nama yang disebutkan di situ, di mana Lukas mau menatakan di nama-nama itu pada saat itulah dan di tempat itulah itu dimulai tugas pelayanan dari Yohanes Pembaptis, di mana dia dikatakan adalah untuk menggenapi nubuatan Nabi Yesaya tentang seseorang yang akan berjalan mendahului Tuhan dan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Itu bagian pertama, ayat 1 sampai 6. Lalu di bagian kedua yaitu di ayat 7 sampai 14. Itu berisi khotbah dari Yohanes Pembaptis. Tadi kita sudah baca khotbah yang begitu keras tentang seruannya kepada orang banyak agar mereka bertobat dan memberi diri dibaptis supaya mereka memperoleh pengampunan dosa. Seperti yang dikatakan di ayat 2b dan ayat 3, "Datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, 'Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu.'" Nah, dari khotbah Yohanes Pembaptis tersebut ada 3 prinsip dasar yang bisa kembali mengingatkan kepada kita semua apa yang harus terjadi dalam kehidupan iman kita yang telah dipanggil untuk hidup dalam sebuah pertobatan. Ada 3 poin yang saya mau bagikan. Panggilan pertobatan adalah panggilan yang pertama untuk perubahan dalam hati kita. Yang kedua, untuk kehidupan iman yang lebih dari memiliki atribut maupun aktivitas agamawi. Dan yang ketiga, untuk menjalani hidup keseharian dengan cara yang benar. Mari kita akan masuk ke poin yang pertama, saudara. Panggilan pertobatan adalah panggilan untuk perubahan di dalam hati kita. Saudara, kata asli dari pertobatan ini artinya perubahan cara pikir yang kemudian akan berdampak pada keseluruhan perubahan hidup seseorang, termasuk perubahan dalam hatinya. Nah, di ayat 3 sampai 5 kita dapat melihat kaitan antara panggilan atau seruan pertobatan dari Yohanes Pembaptis dengan perubahan dari kondisi hati manusia yang mendengarkan panggilan pertobatan itu. Dikatakan di ayat-ayat 3 sampai 5, "Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, 'Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu,' seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, 'Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan.'" Nah, kita bisa melihat di sana, saudara, ada 3 hal. Pertama, ada seruan untuk pertobatan.
yang disertai dengan janji pengampunan dosa bagi mereka yang mentaatinya dan memberi diri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Itu di ayat 3. Lalu kedua, kita melihat ada kondisi yang harus dipenuhi agar janji keselamatan Allah itu bisa diterima. Kondisi itu apa? Yaitu tersedianya jalan yang lurus di ayat 4. Dan yang ketiga, ada satu kondisi nyata yang justru sebaliknya. Dikatakan tadi di ayat 5 itu penuh lembah, gunung dan bukit, jalan berkelok, bergelombang, yang semua itu harus dirombak agar menjadi jalan yang rata, yang lurus, siap menerima kedatangan Tuhan. Waktu saya baca di ayat 5 ini, saya langsung ingat. Mungkin kurang lebih 20 tahunan yang lalu, saudara, ada satu lagu yang sangat populer. Pada saat itu yang liriknya diambil dari lagu ini, dan saya masih ingat liriknya sampai gerakan lagu itu. Caranya waktu nyanyi itu gerakannya. Mungkin saudara ada yang tahu lagu itu, sangat terkenal. Itu seperti itu kurang lebih, saudara. Nah, apa kaitannya, saudara, antara ketiga hal itu? Seruan untuk bertobat, lalu ada kondisi yang harus dipenuhi, yaitu jalan yang lurus, dengan kondisi yang nyata yang justru sebaliknya, penuh dengan gelombang, bukit dan gunung. Nah, kita lihat di sini bahwa, saudara, Kristus akan segera memulai pelayanannya. Kristus akan segera muncul di hadapan publik, ia akan datang di tengah orang banyak, dan kedatangan Kristus itu sama dengan kedatangan keselamatan dari Allah. Dan agar orang banyak itu dapat melihat Kristus yang segera akan datang, melihat keselamatan yang ada pada Kristus, maka mereka harus bertobat. Mereka harus menyadari keberdosaan mereka, namun hati mereka belum siap untuk itu. Dan karenanya Yohanes Pembaptis diutus untuk memberikan panggilan pertobatan yang disertai dengan kuasa Allah yang mengubahkan hati mereka sehingga mereka siap menerima panggilan itu. Nah, jadi kondisi geografis tadi saudara yang di ayat 5 yang dijadikan lirik lagu itu menggambarkan kondisi jalan yang tidak siap, yang harus lebih dahulu dirombak. Itu ada sebuah metafora yang menggambarkan kondisi hati kita manusia. Hati manusia begitu penuh dengan berbagai kondisi yang membuatnya tidak siap untuk menyambut kedatangan Kristus yang membawa keselamatan bagi manusia. Dan apapun kondisi itu, semua harus dirubah menjadi satu bentuk yang sama, yaitu menjadi jalan yang rata, yang lurus untuk siap menerima keselamatan yang dari Allah. Dan inilah tugas Yohanes Pembaptis, mempersiapkan umat bagi kedatangan Kristus, artinya mempersiapkan umat agar hati mereka siap waktu Kristus nanti datang. Nah, di sini kita melihat, saudara, waktu Allah memberikan panggilan pertobatan kepada orang banyak itu lewat Yohanes Pembaptis. Panggilan itu juga disertai kuasa Allah yang mengubahkan hati mereka yang mendengarnya sehingga mereka memiliki telinga rohani untuk mendengarkan. Dari mana kita tahu? Karena kata kerja yang dipakai di ayat 5 tadi semuanya bersifat pasif. Ditimbun, diluruskan, diratakan. Artinya Allah yang melakukan itu. Allah yang memberikan seruan pertobatan, dan Allah juga yang mempersiapkan hati kita untuk siap waktu seruan pertobatan itu datang. Tanpa kuasa Allah yang merubah hati manusia berdosa, maka kita tidak akan bisa mendengar panggilan pertobatan dari Allah itu. Nah, perubahan apa, saudara, yang terjadi pada hati kita? Yang dikatakan yang gunung tadi dirombak, jalan berkelok diluruskan. Apa yang terjadi dalam hati kita dengan istilah itu semua? Yang terjadi adalah, saudara, waktu Allah berikan panggilan pertobatan itu kepada kita, dan kita bisa menerimanya. Karena pada saat itu, hati kita yang awalnya keras itu dilembutkan oleh kuasa Allah. Hati kita yang awalnya penuh dan kesombongan dan merasa diri benar, menjadi penuh dengan kerendahan hati dan menyadari keberdosaan dan kepapahan kita. Jadi, saudara sekalian, jika saudara pernah ragu-ragu dengan pertobatan saudara, apakah sejati apa tidak pertobatan saudara ini, mulailah dengan bertanya kepada diri saudara pertanyaan ini. Apakah saya menyadari bahwa saya adalah manusia yang sepenuhnya berdosa, yang tidak layak, tanpa pengharapan untuk dapat selamat, tidak dapat melakukan apapun untuk menyelamatkan diri saya, dan hanya Kristus satu-satunya harapan saya? Jika saudara menjawab pertanyaan itu dan jawaban iya, maka walaupun hidup pertobatan saudara masih jatuh bangun,
maka itu adalah tanda pertama bahwa saudara memiliki pertobatan yang sejati. Sebaliknya saudara, jika di dalam hati saudara, saudara tidak merasa sepenuhnya bergantung pada anugerah Allah di dalam Kristus, merasa perbuatan baik saudara bisa ikut menyelamatkan saudara, maka sehebat apapun hidup pertobatan saudara, maaf saudara, itu bukanlah konsep pertobatan yang ada di dalam kekristenan. Yang artinya menjadi satu tanda tanya, apakah benar pertobatan itu dari Allah? Karena itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Panggilan pertobatan yang benar, pertama-tama itu akan mengubahkan hati kita, melembutkan dan merendahkan hati kita, sekaligus membuat kita meninggikan Kristus. Jadi saudara sekalian, kalau saudara dengar satu kesaksian tentang seorang Kristen, seorang public figure yang bicara tentang pertobatannya, maka hal pertama yang harus saudara lihat, apakah muncul dalam kesaksiannya itu satu kerendahan hati yang mengakui bahwa dirinya adalah orang berdosa yang tidak layak, yang karena anugerah Allah semata itu dia dapat bertobat dan berpaling dari dosa. Adakah Kristus di dalam kesaksian orang tersebut? Jika tidak ada Kristus, yang lebih dominan adalah kisah heroik seseorang, kehebatan dan kebaikan dirinya, dan karya anugerah Allah dalam Kristus hanya sekilas saja, bukan yang utama, maka artinya ada yang salah dalam konsep pertobatan orang itu. Jadi itu yang pertama saudara, perubahan yang pertama harus terjadi dalam panggilan pertobatan kita yang alami, yang sekaligus menjadi tanda dari otentik atau tidaknya pertobatan kita. Yaitu perubahan dalam hati kita. Hati kita dilembutkan, hati kita direndahkan. Namun pada waktu kemudian saudara, kita menjalani hidup pertobatan kita akan ada tantangan yang harus kita waspadai, karena dapat menggeser fokus kita dari mengerjakan pertobatan kita menjadi melakukan satu aktivitas agamawi belaka. Apa tantangan itu? Kita masuk ke poin yang kedua. Panggilan pertobatan adalah panggilan untuk kehidupan iman yang lebih dari memiliki atribut maupun aktivitas agamawi. Jadi panggilan pertobatan adalah panggilan untuk satu kehidupan iman yang lebih dari sekedar memiliki atribut maupun aktivitas agamawi. Jadi jika di poin pertama tadi saudara, itu kita bicara tentang hati, sesuatu yang bersifat internal, yang harus kita miliki, maka di poin yang kedua ini sifatnya eksternal, hidup rohani bagian luar yang harus kita waspadai. Di ayat 7 muncul satu hal menarik, kita lihat di ayat 7. Jadi jika di awal di ayat 3, Yohanes Pembaptis menyerukan orang banyak untuk bertobat dan dibaptis, tapi menarik di sini justru di ayat 7 ia menghardik mereka yang datang untuk dibaptis. Dengan sangat keras di ayat 7 Yohanes menyebut mereka sebagai keturunan ular beludak. Bayangkan mereka dengan seruan bertobat agar dibaptis dan mereka sudah mau setuju, mereka datang tapi Yohanes kata kamu keturunan ular beludak. Mungkin kita akan lebih ngerti jika sebutan itu diberikan bagi mereka yang menolak untuk dibaptis, mereka yang menolak untuk bertobat, tapi sebutan itu diberikan bagi mereka yang sedang antri untuk dibaptis. Maka pertanyaannya, mengapa demikian? Mengapa Yohanes Pembaptis menghardik mereka dengan mengatakan mereka itu keturunan ular beludak? Nah, untuk memahaminya kita perlu merujuk ada dua sikap yang salah dari orang banyak itu yang dikecam oleh Yohanes Pembaptis. Sikap yang pertama, sikap menjadikan ritual baptisan sebagai pengganti dari hidup pertobatan yang sesungguhnya. Sikap menjadikan ritual baptisan sebagai pengganti dari hidup pertobatan yang sesungguhnya. Sepertinya Yohanes Pembaptis di sini mengetahui bahwa ada di antara orang banyak itu yang tidak sungguh-sungguh ingin bertobat. Keinginan mereka untuk dibaptis itu tidak tulus, dan mereka mau mencoba menjadikan baptisan sebagai sarana, cara untuk terhindar dari muka Allah. Mereka ingin pengampunan dosa tanpa pertobatan. Mereka pikir mungkin cukup dibaptis, tidak perlu sungguh-sungguh bertobat, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Dan sikap yang salah ini dikecam dengan keras oleh Yohanes Pembaptis. Dikatakan di ayat 7 dan 8 untuk mengkonter sikap itu, Yohanes Pembaptis katakan, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Kalau saya parafrasekan kalimat ini, pertanyaan ini, maka Yohanes Pembaptis sedang mengatakan, bertanya kepada orang-orang yang mau dibaptis itu, kamu pikir
kamu bisa selamat dengan hanya dibaptis. Di ayat 8 ia tegaskan, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Atau ayat 8 kalau saya mau parafrasekan, Yohanes Pembaptis sedang mengatakan pada mereka, kamu mau yakin dosamu sudah diampuni Allah? Mana buah pertobatanmu? Di sini Yohanes Pembaptis hendak mengatakan kepada mereka yang mau memberi diri dibaptis bahwa tidak ada gunanya baptisan itu jika tanpa pertobatan yang nyata. Tidak ada gunanya kamu antri untuk dibaptis kalau tanpa pertobatan yang nyata. Itu sikap pertama yang dikecam oleh Yohanes Pembaptis, yang dia tahu ada beberapa orang di antara orang banyak itu yang tidak tulus dalam dibaptis. Nah, sikap kedua yang dikecam oleh Yohanes Pembaptis ada sikap menjadikan status mereka yang adalah keturunan Abraham secara fisik sebagai hak istimewa yang membuat mereka berpikir bahwa mereka otomatis mendapatkan perkenan Allah. Sebagian dari mereka itu membangga-banggakan, menyombongkan status mereka sebagai anak-anak Abraham, umat pilihan Allah, dan karena status tersebut mereka merasa saya pasti terhindar dari murka dan hukuman Allah tanpa perlu pertobatan. Dan untuk mengkonter sikap yang salah ini, Yohanes Pembaptis mengatakan dengan sangat keras bahwa Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batuan ini. Bayangkan bagaimana perasaan mereka, saudara. Mereka menyombongkan status istimewa mereka sebagai orang Israel, umat pilihan Allah, tapi direndahkan begitu rupa seperti batu-batuan yang tidak ada artinya. Yohanes seolah-olah sedang mengatakan kepada mereka, kamu bangga dengan status Israelmu? Kamu tahu nggak? Allah bisa menjadikan orang dengan status tersebut dari batu-batuan. Di sini jelas, saudara, Yohanes hendak mengatakan kepada mereka bahwa status atau atribut rohani khusus yang mereka miliki itu tidak ada gunanya jika tanpa pertobatan hidup yang nyata. Nah, sebelum kita buru-buru menghakimi bilang memang benar mereka itu keturunan ular beludak yang mencoba manipulatif, pantas disebut sebagai keturunan ular beludak, mungkin kita juga perlu merefleksikan hal ini dalam hidup masing-masing kita, saudara. Bukankah hal yang sama, entah sadar atau tidak, itu sering kita juga lakukan. Bicara tentang sikap manipulatif secara rohani, menggantikan hal yang utama dengan yang tidak utama, bukankah kita kadang melakukannya, bahkan kadang cukup ahli dalam bidang itu. Alih-alih mengerjakan pertobatan kita dengan lebih sungguh-sungguh agar dapat menghasilkan buah pertobatan yang nyata, karakter Kristus yang semakin nyata, kita lebih senang bersibuk ria dengan aktivitas-aktivitas agamawi yang lebih kepada menyita waktu kita, bukan mengubah hidup kita. Tentu gak ada yang salah, saudara, dengan melakukan aktivitas rohani tersebut. Bahkan itu adalah bagian dari disiplin rohani yang perlu kita lakukan untuk menumbuhkan kerohanian kita. Tapi menjadi salah waktu kita merasa aktivitas agamawi kita ini, entah ibadah, entah pelayanan, entah berdoa, itu lebih penting daripada pertobatan kita. Atau lebih buruk lagi, waktu kita menjadikan semua aktivitas agamawi itu sebagai pengganti dari pertobatan yang Allah kehendaki dari hidup kita, sambil kita berpikir Allah tidak mengetahui sikap manipulatif kita itu. Mengapa, saudara, melakukan satu ritual agamawi rohani itu lebih menarik bagi kita dibanding pertobatan? Karena walaupun tidak selalu mudah untuk kita lakukan, melakukan aktivitas agamawi itu umumnya masih itu lebih mudah dibandingkan tuntutan pertobatan yang lebih sungguh, yang sangat menyakitkan bagi kedagingan kita, yang menuntut penyangkalan diri yang membuat kita berat untuk melakukannya. Jadi saudara sekalian, bagi setiap kita di sini yang sudah terlibat aktif dalam pelayanan gerejawi, entah sebagai tim musik, tim multimedia, asyar, CG leader, Bible study leader, tim pelayanan lainnya, termasuk saya sendiri yang berkhotbah serta para staf dari ibadah sore, maka adalah hal yang baik dan perlu bagi pertumbuhan rohani kita untuk terlibat aktif melayani di sini, dan kita harus terus melakukan pelayanan itu dengan sukacita dan tanggung jawab. Namun pada saat yang sama, mari kita terus mewaspadai hati kita, saudara. Hati kita yang licik ini
agar kita semua, entah secara sadar atau tidak sadar, kita tidak terjebak dalam sikap menjadikan aktivitas-aktivitas rohani kita itu sebagai yang utama, sebagai goal dari iman kita, menggantikan pertobatan hidup yang harusnya terus terjadi dalam hidup iman kita sehari-hari. Jangan sampai kita menjadi begitu sibuk dengan segala aktivitas rohani, tapi tidak menunjukkan buah pertobatan yang nyata. Tidak menunjukkan karakter Kristus yang nyata, dan hanya menjadi orang Kristen yang sibuk melakukan hal rohani tanpa pertumbuhan rohani. Dan ironisnya saudara, hal ini sangat mungkin terjadi jika kita tidak mewaspadainya. Lalu bicara tentang atribut rohani yang melekat dalam diri seperti yang dibanggakan oleh orang-orang Israel itu sebagai anak-anak Abraham yang sering menimbulkan kesombongan rohani. Bukankah kita juga, entah sadar atau tidak, kadang berpikir yang sama seperti orang-orang banyak itu? Bagi kita yang lahir dari keluarga Kristen, dari kecil sudah ikut sekolah minggu, tahu cerita-cerita Alkitab, mari kita tetap mewaspadai agar kita tidak terjebak pada kekristenan yang sifatnya tradisi belaka, yang tidak hidup dalam pertobatan tanpa merasa ada yang salah dengan cara hidup kekristenan yang demikian. Hanya menjadi seorang Kristen yang karena tradisi bertahun-tahun menjadi Kristen tanpa ada perubahan hidup yang nyata. Dan sekali lagi bagi kita yang berstatus sebagai pemimpin-pemimpin rohani di sini, pemimpin CG, Bible Study, saya, Davin, dan para staf lain yang diberikan otoritas rohani dari Tuhan, mari kita juga tetap mewaspadai hati kita agar kita tidak terjebak pada sikap menjadikan status rohani tertentu yang kita miliki itu sebagai yang utama dalam kehidupan iman kita, menggantikan pertobatan hidup yang nyata yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Dan bagi kita orang-orang reform di sini yang tak dipungkiri memiliki pengetahuan teologi yang baik, kita yang setuju bahkan membela doktrin predestinasi, kita paham doktrin 5 sola tulip dan seterusnya. Mari kita tetap waspadai hati ini agar tetap rendah hati dan tidak berpikir bahwa memiliki pengetahuan doktrin dan teologi yang baik itu sama dengan pertobatan. Pertobatan adalah soal perubahan hidup yang nyata, bukan hanya soal pemahaman teologi secara kognitif yang kita miliki. Jadi bagi saudara yang meragukan kesejatian dari pertobatan saudara, apakah pertobatan saya ini benar atau tidak, sejati atau tidak, maka ajukanlah pertanyaan ini kepada diri saudara. Apakah saya lebih fokus dengan aktivitas-aktivitas agamawi saya daripada fokus dengan hidup pertobatan saya? Apakah status rohani tertentu yang saya miliki membuat saya merasa tidak perlu lagi pertobatan? Jika jawabannya iya, maka saudara perlu lebih sungguh-sungguh lagi memikirkan kesejatian pertobatan saudara. Namun jika saudara menyadari bahwa hidup pertobatan saudara itu lebih penting daripada melakukan aktivitas-aktivitas agamawi belaka maupun status rohani tertentu, maka itu artinya saudara saudara sedang sungguh-sungguh hidup dalam panggilan pertobatan yang sejati itu. Terlepas seberapa jatuh bangunnya pertobatan saudara, panggilan pertobatan adalah panggilan untuk sebuah kehidupan iman yang lebih dari sekedar memiliki aktivitas maupun atribut rohani. Nah, kembali ke perikop kita saudara, di ayat 10 sampai 14 kita melihat di sana respons dari orang banyak yang positif terhadap seruan dari Yohanes Pembaptis. Dikatakan di situ mereka mengajukan pertanyaan kepada Yohanes Pembaptis setelah mendengar seruan bertobat itu, apa kalau begitu yang harus kami lakukan? Ini satu pertanyaan yang penting saudara, karena panggilan pertobatan bukan hanya panggilan untuk mengubahkan hati kita, bukan hanya untuk panggilan satu kehidupan iman yang tidak dibatasi oleh aktivitas maupun atribut rohani, tapi panggilan pertobatan adalah panggilan untuk menjalani satu cara hidup yang benar dalam profesi kita masing-masing. Seperti apa praktisnya hal itu? Kita masuk ke poin yang ketiga yang terakhir. Panggilan pertobatan adalah panggilan untuk menjalani hidup keseharian dengan cara yang benar. Nah saudara, menjalani hidup pertobatan dalam keseharian kita itu sebenarnya bukan sesuatu yang muluk-muluk sifatnya.
Kita tidak perlu berpikir jauh melakukan hal-hal yang fenomenal untuk membuktikan kita sudah bertobat. Tapi cukup atau minimal kita menjalani kehidupan sehari-hari kita, melakukan pekerjaan kita, profesi kita dengan cara yang benar. Mengapa cukup saudara untuk melakukan ini dengan cara yang benar untuk membuktikan bahwa kita sudah hidup dalam pertobatan yang sejati? Karena menurut saya di zaman sekarang ini saudara, bisa melakukan sesuatu dengan cara yang benar saja, itu sudah hal yang sulit, penuh dengan tantangan. Untuk bisa berbeda dengan orang-orang dunia sekitar kita, kita tidak perlu memikirkan bagaimana melakukan hal-hal yang extraordinary, tapi cukup dengan lakukan yang benar saja, itu sudah membuat perbedaan. Pasti saudara setuju kita hidup di zaman yang bengkok, di tengah sistem dunia yang begitu korup, yang karenanya untuk membuat perbedaan, kita cukup dengan tidak melakukan pekerjaan kita seperti orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah melakukannya. Persaingan dalam karir, dalam usaha, ambisi pribadi, tuntutan keuangan dan seterusnya itu dapat membuat kita akhirnya juga ikut melakukan pekerjaan maupun profesi kita dengan cara yang tidak benar. Nah di ayat 10 sampai 14 Yohanes memberikan contoh praktis bagaimana orang banyak itu menerapkan hidup pertobatannya dalam keseharian mereka. Dan kita lihat di sana tidak ada hal yang luar biasa yang dinasehati Yohanes Pembaptis untuk mereka lakukan. Tapi nasihatnya hanya sangat jelas. Cukup melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang benar. Dan jika di zaman itu saja nasihat itu udah sulit untuk dilakukan hidup dengan cara yang benar. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Nah kita lihat ada 3 kelompok yang diberikan petunjuk praktis oleh Yohanes Pembaptis. Bagaimana menerapkan hidup pertobatan dalam profesi mereka. Kelompok pertama adalah kelompok orang banyak di ayat 10. Berlaku bagi semua tanpa pengecualian, tanpa spesifikasi pekerjaan tertentu. Orang banyak itu bertanya dan Yohanes Pembaptis menjawab mereka di ayat 11. Yang adalah isinya adalah prinsip tentang berbagi. Barang siapa mempunyai 2 helai baju maupun mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Baju dan makanan ini adalah 2 kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia. Dan bicara tentang buah pertobatan dalam konteks ini artinya seseorang yang sudah bertobat, yang sedang hidup dalam panggilan pertobatan yang benar, dia akan memiliki kepedulian terhadap sesamanya dan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh sesamanya itu. Bantuan ini jelas kebutuhan dasar. Di situ ada makanan dan pakaian. Itu kelompok yang pertama. Nah kelompok kedua yang bertanya kepada Yohanes Pembaptis ada kelompok orang-orang yang berprofesi sebagai pemungut cukai di ayat 12 dan 13. Pemungut cukai adalah pekerjaan yang kegiatan utamanya adalah menagih pajak di dalam masyarakat. Dan ini profesi yang direndahkan oleh orang-orang Yahudi karena dianggap mereka berpihak pada orang Romawi. Dan nasihat bagi para pemungut cukai ini dari Yohanes Pembaptis bukan untuk mereka meninggalkan pekerjaan mereka, bukan untuk mereka berhenti menagih pajak, bukan juga agar mereka memberikan gaji mereka untuk orang-orang miskin, tapi nasihatnya hanya satu, agar mereka menagih sesuai dengan yang telah ditentukan baginya, jangan mengambil lebih dari yang seharusnya. Dengan kata lain, Yohanes Pembaptis sedang mengatakan pada mereka, kalau kamu menerapkan hidup pertobatanmu dalam pekerjaanmu, dalam profesimu, lakukan pekerjaanmu dengan cara yang benar. Lalu kelompok yang ketiga, kelompok orang-orang yang berprofesi sebagai tentara di ayat 14. Tentara memiliki otoritas, memiliki senjata yang dapat digunakan dengan sewenang-wenang dan dapat mengintimidasi masyarakat. Dan nasihat Yohanes Pembaptis bagi mereka bukan supaya mereka ganti profesi, bukan agar mereka tidak lagi memegang senjata atau melakukan satu tindakan heroik yang besar. Tetapi nasihatnya adalah sederhana. Jangan menyalahgunakan kuasa yang mereka miliki sebagai tentara untuk menekan masyarakat. Hiduplah sesuai dengan gaji yang kau dapat. Dengan kata lain, Yohanes Pembaptis mau mengatakan pada para tentara itu, kalau kamu mau menerapkan hidup pertobatan di dalam profesimu, satu caranya, lakukanlah pekerjaanmu dengan cara yang benar. Panggilan pertobatan saudara adalah panggilan untuk kita melakukan pekerjaan kita, profesi kita dengan cara yang benar. Benar di sini artinya tidak menyalahi aturan, tidak mengambil keuntungan pribadi yang tidak seharusnya, tidak merugikan orang lain, tidak menyalahgunakan wewenang atau otoritas yang kita miliki, seperti contoh di dalam 2 kelompok tadi.
Apakah memang sesederhana itu, saudara? Apakah memang sederhana menerapkan hidup pertobatan di dalam pekerjaan kita cukup hanya dengan kita melakukan pekerjaan dengan cara yang benar? Faktanya, saudara, seperti tadi saya katakan, bukankah untuk melakukan pekerjaan atau profesi kita dengan cara yang benar itu tidak selalu mudah? Memang terlihat sederhana, tapi tidak sesederhana itu untuk melakukannya. Kadang perlu keberanian, perlu satu iman percaya penuh kepada Tuhan, perlu ketegasan untuk kita bisa hidup melakukan profesi kita dengan cara yang benar. Namun tanpa bermaksud menyederhanakan hambatan-hambatan atau tantangan dalam kita melakukan pekerjaan kita dengan cara yang benar seperti Allah kehendaki. Firman Tuhan hari ini dengan jelas dan tegas kepada setiap kita yang mengaku sudah menerima panggilan pertobatan dari Allah. Kita dipanggil untuk sungguh-sungguh mengupayakan agar dapat melakukan pekerjaan kita dengan cara yang benar. Jadi jika saudara ingin tahu apakah saudara sudah hidup dalam panggilan pertobatan saudara dengan benar dalam hidup keseharian saudara, maka tanyakan pertanyaan ini dalam diri saudara. Apakah saya sudah sungguh-sungguh mengusahakan untuk dapat melakukan pekerjaan atau profesi saya dengan cara yang benar yang Allah kehendaki? Dan apakah saya menyesal waktu saya gagal melakukannya? Jika jawabannya iya, maka saudara dapat yakin bahwa saudara sedang sungguh-sungguh menjalani panggilan pertobatan saudara. Tapi jika saudara tidak merasa ada yang salah dengan melakukan kecurangan-kecurangan demi keuntungan diri dan merugikan pihak lain dan tidak ingin merubah kondisi tersebut, maka itu artinya ada yang salah di dalam pertobatan saudara. Jadi saudara sekalian, setelah semua yang kita bahas tentang pertobatan ini, apa yang saudara rasakan atau pikirkan sekarang? Respon yang harusnya kita miliki saat ini adalah kerendahan hati. Menyadari bahwa setiap kita penuh dengan kegagalan-kegagalan dalam mempraktekkan kebenaran ini. Namun kegagalan tersebut saudara tidak boleh membuat jiwa kita menjadi tidak tenang dan meragukan kepastian keselamatan kita. Karena jika saudara merasa demikian, maka itu artinya tanpa saudara-saudari mungkin saudara telah menjadikan diri saudara sebagai penentu dari keselamatan saudara. Sebagai pusat dari keselamatan saudara menggantikan Kristus. Jika saudara berpikir demikian, meragukan kepastian keselamatan saudara karena kegagalan dalam pertobatan saudara, maka itu artinya saudara menjadikan perbuatan baik saudara sebagai jalan untuk memperoleh keselamatan. Bukan anugerah Allah melalui pengorbanan dan kematian Kristus disalib bagi saudara, bagi dosa saudara. Dan sikap yang demikian, ada sikap yang timbul dari satu konsep pertobatan yang bukan berdasarkan Alkitab, bukan konsep pertobatan dalam iman Kristen. Jadi inilah saudara yang harus kita lakukan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh hidup pertobatan kita. Mari kita penuhi panggilan pertobatan yang Allah inginkan dalam hidup kita. Jangan terjebak pada aktivitas-aktivitas agamawi belaka. Upayakan dengan tekad yang sungguh dengan pertolongan dari Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menghidupi hidup pertobatan kita dengan benar. Segera bangkit kembali jika kita gagal. Upayakan lagi untuk melakukannya dan terus demikian. Dan pastikan ada 3 prinsip tadi di dalam kita hidup pertobatan kita. Dan waktu mulai timbul keraguan dalam diri saudara. Waktu ada mulai suara dalam hati saudara yang mendakwa saudara karena kegagalan-kegagalan hidup pertobatan saudara, berpeganglah pada satu kebenaran ini. Jaminan keselamatan kita itu bukanlah pertobatan kita. Pertobatan kita adalah cara kita menerima anugerah pengampunan dosa dari Allah. Jaminan keselamatan kita itu ada pada Kristus. Jadi taruhlah seluruh pengharapan iman saudara pada Kristus, maka walaupun hidup pertobatan saudara dan saya masih banyak kekurangan sana sini, kita bisa tetap memiliki ketenangan dalam jiwa kita karena kita tahu Kristuslah yang menjadi jaminan bagi keselamatan kita. Pertobatan kita saudara, sehebat apapun itu juga, itu tidak akan mampu menghapus dosa-dosa kita. Hanya darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib yang dapat menghapus dosa saudara dan dosa saya. Pertobatan kita sebaik apapun itu juga, itu tidak akan dapat menyelamatkan kita. Hanya anugerah pengampunan yang Allah sediakan di dalam Kristuslah yang dapat menyelamatkan saudara dan saya. Pertobatan kita seluar biasa apapun itu juga,
itu tidak akan dapat membuat saudara dan saya menjadi lebih benar di hadapan Allah sedikit pun juga. Hanya kebenaran Kristus yang sempurna yang dapat menjadikan saudara dan saya sebagai orang benar di hadapan Allah. Kristus hidup dalam ketaatan yang sempurna kepada Allah, agar saudara dan saya yang pertobatannya jauh dari sempurna ini, itu dapat tetap diterima dan diampuni Allah. Karena kesempurnaan Kristus itu dijadikan Allah sebagai milik saudara, sebagai milik saya. Biarlah ini menjadi satu ketenangan dan jaminan dalam jiwa kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengakui ya Tuhan bahwa ada begitu banyak dan begitu sering kegagalan kami dalam menjalani hidup pertobatan seperti yang Tuhan kehendaki. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong setiap kami agar kami memiliki satu kesadaran yang lebih lagi untuk kami segera bangkit, meninggalkan dosa dan kegagalan kami dan terus berupaya lagi untuk mengerjakan hidup pertobatan yang Tuhan kehendaki. Namun di sisi yang sama, berikan kekuatan dan penghiburan, ingatkan kami akan kebenaran Injil-Mu itu terus dalam hati kami, bahwa keselamatan kami bukan tergantung dari pertobatan kami yang tidak akan pernah sempurna, tapi keselamatan kami ada pada Kristus sebagai jaminan satu-satunya, jangkar yang kuat bagi jiwa kami semua. Kiranya kebenaran ini boleh menguatkan kami sekaligus menegur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.